Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Puskesmas dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya, petugas promosi kesehatan Puskesmas Tiban Baru, Dinita Putri atau biasa dipanggil dengan Puput dalam Intan Tibar Puskesmas Tiban Baru yang ketiga ya. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang penyakit tuberkulosis ya. Dalam rangka juga kita memperingati Hari TB Internasional ya, yang jatuh pada tanggal 24 Maret, yang mana tujuannya ialah untuk membangun kesadaran umum tentang bagaimana cara pencegahan TB serta usaha-usaha apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi penyebaran penyakit tersebut. Ya, jadi pada bulan Maret kita temanya itu tentang penyakit tuberkulosis. Ya, jadi di sini nanti saya nggak sendirian, ada 3 narasumber nantinya yang akan mengisi materi ya. Mungkin langsung saja kita undang sebentar ya. Sebentar. Oke, selamat bergabung. Kakak Deti. Kak Iya, Deti nih. iya. Aduh, dekat kali mukanya tadi. Oke. Yang lain masih proses. Ada Ibu Kader Surochimi atau yang biasa dipanggil dengan Bu Emi. Sebentar ya. Tambahkan. Oke, Bu Emi udah. Lalu ada Ibu Dokter Ayu. Bagi sahabat puskesmas yang ingin bertanya tentang penyakit TBC, mungkin nanti boleh langsung meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah, atau bisa juga kirim chat WhatsApp ke nomor puskesmas ya, 0821 8 111 2020. Masuk Bu Emi ya. Kok belum masuk? Mana Bu Ayu? Menolak. Kok menolak ini? Terima. Nah, dah. Bismillah, mana orangnya? Halo, kakak dokter. Kedengeran nggak suaranya? Agak ngezoom ya mukanya. Belum ya? Mundur lagi. Mundur sedikit. Oke, oke. Tinggal Bu Emi, Bu Emi, Bu Emi, Bu Emi. Kok menolak ya? Bagaimana kabarnya sore hari ini? Kakak dokter Ayu dan kakak Alhamdulillah. Kedengeran nggak put suaranya? kedengaran? Bentar ya. Kedengaran. Oke. Invite Bu Emi dari tadi nggak bisa? Jaringannya apa? Menolak. Udah ditambahkan, menambahkan, udah. Sudah pukul 4:05. Nggak bisa ya?
Atau kita mulai aja dulu ya, nanti sembari berjalannya siaran langsung mungkin Bu Emi bisa menyusul bergabung. Bagaimana Kakak Dokter dan Kakak Deti? Boleh, silakan. Oke. Sebelum masuk ke inti acara, izin membacakan CV masing-masing dari Kakak Dokter dan Kakak Deti dulu ya, boleh ya? Boleh. Tak kenal maka tak sayang ya kan? Yang pertama, eh, yang pertama dari kakak dokter dulu ya. Nama Dokter Masita Ayuni, panggilan Dokter Ayu, merupakan seorang dokter umum penanggung jawab P2P, pengendalian pencegahan penyakit di Puskesmas di Banbaru, tempat tanggal lahir Batam 27 Januari 1994, umur 28 tahun. Lulusan Universitas S1 Kedokteran tahun 2018, status sudah menikah, mulai bekerja di Puskesmas di Banbaru tahun 2021. Lanjut ke narasumber yang kedua, ada Kakak Kakak perawat nurse Deti Hartati SK, tempat tanggal lahir Serambi Gunung 19 Maret 1984, umur 38. Lulusan Universitas Tike Sawalbros tahun 2022, status sudah menikah, mulai bekerja di Puskesmas Tiban Baru tahun 2012. Senior ya Kakak Deti ya? Senior, oke. Sebenarnya kita ada satu narasumber lagi, tapi mungkin kendala jaringan masih belum bisa bergabung. Kita tunggu dulu ya. Mungkin membacakan dulu CV dari Ibu Kader, nama Kader. Aduh, kok hilang? Ada apa jaringan hari ini? Oke, lanjut. Hilang-hilang jaringan. Dan nama kader Ibu Surocimi, tempat tanggal lahir 12 April 69, umur 53 tahun. Ya, menjadi kader udah kurang lebih 20 tahun, udah kader senior juga, tapi beliau mungkin nanti menyusul bergabung ya, ada sedikit kendala jaringan. Penghargaan itu dinobatkan menjadi kader TB terbaik nomor 2 se-Kota Batam versi Yayasan Lintas Nusa, merupakan organisasi TB, merupakan juga seorang kader desa siaga di Kelurahan Tiban Lama. Itu ada kader Jumantu, kader Jumantik, kader Posbindu juga di Tulip 2, dan serta karena kita masih di masa pandemi merupakan kader tracing juga ya. Jadi kita tema hari ini kita tentang TBC ya, kakak dokter sama kakak perawat, memperingati hari TB yang jatuh 2 hari lagi tanggal 24 Maret ya. Jadi mungkin nanti sesinya ada 2 dari kakak dokter tentang teori, sama kakak perawat tentang bagaimana sih program puskesmas di lapangan dalam pencegahan TB itu seperti apa ya. Dari kakak dokter dulu mungkin boleh dimulai, udah siap? Udah, boleh kita mulai ya. Boleh dipersilakan dan singkatnya kakak dokter Ayu. Baik, terima kasih Dek Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sahabat sehat Puskesmas Tiban Baru ya. Perkenalkan dulu, saya Dokter Ayu, dokter umum yang bertugas di Puskesmas Tiban Baru. Nah, sore ini diberikan kesempatan untuk sedikit sharing mengenai penyakit TB atau TBC ya. Jadi pertama untuk pengertiannya dulu. Nah, TBC itu atau biasanya sih kita bilangnya kalau masyarakat awam ya TB atau TBC, atau juga ada yang bilang flek paru atau paru-paru basah, banyak ya namanya. Nah, itu merupakan suatu penyakit infeksi, biasanya menyerang organ paru-paru, tapi bisa juga menyerang organ lain. Nah, penyebab infeksinya ini khusus disebabkan oleh suatu kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosa. Nah, jadi bakterinya itu khusus, bukan bakteri yang lain atau virus-virus lain, tapi khusus si jenis bakteri ini. Makanya nanti pengobatannya juga khusus, tidak bisa diobati dengan antibiotik-antibiotik biasa seperti itu.
Nah, penyakit TBC ini kalau di Indonesia masih jadi PR ya, bukan di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia masih menjadi PR kita semua. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya tenaga kesehatan, tapi juga kepada semua masyarakat masih perlu wawasan yang lebih lagi untuk kita memberantas TBC ini. Karena di masyarakat tuh masih banyak stigma-stigma negatif ya, Put ya, tentang TBC ya. Jadi banyak yang masyarakat tuh kalau udah ada ciri-ciri TBC, nah dikiranya itu penyakit-penyakit yang diguna-guna atau penyakit-penyakit uh, apa namanya kutukan seperti itu. Nah jadinya pengobatannya akan terlambat karena biasanya masyarakat tuh terlebih dahulu mencari pengobatan alternatif gitu yang non medis seperti itu. Apa aja ciri-cirinya gitu kan itu harus perlu diketahui. Nah TBC ini kan bisa menyerang organ selain paru-paru, tapi yang paling sering di Indonesia ini kena paru-paru. Jadi ciri-cirinya itu paling banyak yaitu batuk. Nah, tapi batuknya ini bersifat kronik atau lama. Jadi batuk berdahak lebih dari 14 hari. Nah, itu sudah kita katakan sebagai terduga TB atau suspek TB. Jadi bagi teman-teman semua yang memiliki saudara atau mungkin kerabat dekat yang batuk-batuk nih lebih dari 14 hari, ayo segera periksakan ke puskesmas terdekat atau ke dokter. Nah, selain batuk yang lama, yaitu lebih dari 14 hari, bisa juga terjadi adanya penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan itu biasanya sih drastis ya, misalkan dalam 2 bulan tuh turun 10 kilo atau 5 kilo seperti itu. Nah, jadi biasanya pasien-pasiennya terlihat kurus, lemah, tidak nafsu makan, kemudian sering meriang-meriang, jadi kayak sering demam, terus nanti turun demamnya, demam lagi, seperti itu. Kemudian tidak bersemangat. Lalu yang paling sering juga bisa jadi ada keringat malam. Jadi di malam hari saat tidur tuh tiba-tiba bajunya basah, keringetan, seperti itu. Nah itu salah satu ciri-cirinya juga. Kemudian batuknya itu juga bisa disertai dengan darah. Nah ini biasanya jika sudah terjadi kerusakan paru-paru yang lebih advance lagi, lebih banyak lagi paru-parunya rusak, nah itu bisa disertai oleh batuk darah. Nah, jadi jika ada ciri-ciri tersebut, jangan ragu untuk segera periksakan ke dokter, karena semakin cepat kita temukan kasusnya, maka akan semakin cepat diobatin, kayak gitu. Kemudian pengobatannya sendiri, biasanya itu obat-obatannya khusus ya, khusus tidak bisa diberikan antibiotik biasa. Jadi pengobatannya sudah disediakan oleh pemerintah, gratis, tidak berbayar, bisa didapatkan di puskesmas. Jadi sangat mudah, walaupun pengobatannya lama, 6 bulan dan harus diminum setiap hari, tapi sangat mudah didapatkan seperti itu. Jadi nggak susah cari obatnya. Begitu. Nah, untuk orang-orang yang beresiko untuk terkena penyakit TB ini biasanya sih orang-orang yang mempunyai imunitas yang rendah, misalkan orang-orang lansia, anak-anak, kemudian itu pasien-pasien penyakit kronis seperti kanker atau yang punya minum obat-obatan rutin seperti itu. Nah, ini yang sangat beresiko. Kemudian juga untuk penularannya, nah penularannya ini sebenarnya seperti penyakit-penyakit paru lainnya, kayak misalkan COVID seperti itu, melalui percikan, ludah gitu kan. Nah, jadi saat kita berbicara, atau saat kita batuk seperti itu. Nah, tapi penularan kuman TB ini lebih susah, maksudnya lebih tidak segampang penularan virus COVID seperti itu. Jadi butuh waktu yang lama, kemudian keadaan ruangan yang lembab, gelap, kemudian tidak kena cahaya matahari. Nah, itu meningkatkan resiko penularan TB. Mungkin itu aja dulu. Put, ada mau berdiskusi juga boleh. Cukup ya Kak ya. Kalau pencegahannya udah Kak. Pencegahan, oke. Pencegahan karena kita tadi udah tahu ya faktor resiko untuk terkena TB itu kan penularannya melalui droplet tadi itu ya. Kemudian mengenai orang-orang yang imunitasnya rendah. Jadi pencegahannya ya kita tingkatkan imunitas
tubuh kita, kemudian hindari merokok, misalkan kan. Kemudian usahakan rumah itu berventilasi baik, lalu cahaya mataharinya cukup, lalu kalau misalkan ada yang batuk, mungkin ya pakai masker atau terapkan etika batuk ya. Etika batuk tuh seperti kita menutup mulut saat batuk dengan menggunakan siku ya, seperti ini. Nah, itu juga salah satu bentuk pencegahan penularan. Nah, juga PHBS ya tentunya, cuci tangan pakai sabun dan yang lain-lain. Itu bisa untuk mencegah penularan TB sendiri. Oke. Singkat, padat, dan jelas ya, Kak. Oke, mungkin lanjut ke Kakak Perawat Kakak Deti tentang apa aja sih kegiatan Puskesmas, Kak, di lapangan untuk mencegah penyakit TB sendiri di Puskesmas Tiban Baru? Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Devi Hartati dari Puskesmas Tiban Baru, perawat sebagai pemegang program TB di Puskesmas Tiban Baru. Jadi untuk mempelancar kegiatan TB di Puskesmas Tiban Baru, kita ada beberapa program. Yang pertama yaitu kontak serumah. Kontak serumah itu kalau ada pasien yang positif TBC, jadi anggota keluarganya itu wajib untuk melakukan pemeriksaan TBC, itu namanya kontak serumah. Dan kita akan mengunjungi ke rumah pasien tersebut. Terus kita ada TB mangkir. Jadi setiap pasien pengambilan obat itu kan ada jadwal yang sudah kita tentukan, tanggalnya kapan untuk pengambilan obat kembali ke puskesmas, tapi ternyata pasien tersebut pas ditentukan waktunya untuk pengambilan obat, beliau tidak datang. Jadi kita lakukan, biasanya kita telepon dulu, apa alasannya tidak datang ambil obat. Kalau seandainya beliau tidak bisa atau bagaimana, ya kita harus datang ke rumahnya, mencari permasalahannya apa. Kita ada juga penyuluhan di Posyandu, terus penyuluhan di Majelis Taklim, terus yang ini untuk memperingati Hari TB sedunia. Insya Allah tanggal 28 dan 31 kita akan melakukan screening di pondok pesantren yang terdekat di Puskesmas Tiban Baru. Mungkin itu aja program yang di Puskesmas Tiban Baru. Screening TB ya, Kak ya. Berarti prosedurnya sama-sama seperti pada usia dewasa. Tahap-tahapan itu sama ya. Tapi usia dini kita udah lakukan screening untuk deteksi awal gitu ya, Kak ya? Iya. Oke. Mungkin Bu Emi bisa bergabung melalui video call aja ya. Ya Bu Emi. Ini Bu Eminya. Ada kesalahan jaringan Facebooknya nggak bisa ikut bergabung. Oke Ibu, mungkin dari puskesmas pertanyaannya tentang hambatan kegiatan TBC di lapangan seperti apa kira-kira Bu? Ada nggak kendala? Boleh diceritakan mungkin Ibu? Kalau saya sih ya, untuk di lapangan selama ini ada sedikit kendala tuh ada ya, karena mungkin masyarakat dengan masalah TB ini masih tabu ya, masih tabu dan mungkin masih tidak bisa diterima oleh keluarganya. Yang selama kita turun ke lapangan itulah kendalanya. Itu loh Mbak Putut. Iya, kita sambil live juga Bu. Mengakali supaya Bu Emi bisa ikut. Tadi udah dikirim permintaan bergabung, cuman jaringannya menolak terus. Oke, dari Bu Emi itu aja. Ya, itu tuh kami kembalikan nanti kepada teman-teman yang ingin bertanya. Iya, atau ada masukan juga nanti, bukan hanya pertanyaan aja ya.
Masukan, saran, kritik nanti kita tampung dulu. Belum ada pertanyaan dari kolom komentar. Sepertinya atau kita lihat di nomor puskesmas ya. Nomor puskesmas ada pertanyaan. Bu Eni tetap bergabungnya di sini dulu aja ya, Bu. Oke, lanjut. Dari nomor hotline puskesmas ada satu pertanyaan nih, kakak dokter dan kakak perawat. Katanya ada mitos ya, TBC itu tidak hanya menyerang paru-paru aja, tapi kalau tidak tertangani dengan baik bisa menyerang organ lainnya. Apakah betul, kakak dokter dan kakak perawat? Benar, Put, itu bukan mitos ya, itu fakta. Itu fakta, ya benar. Jadi seperti tadi yang jelasin ya, kalau TB itu kumannya bisa menyerang berbagai macam organ, mulai dari selaput otak, kemudian kalau selaput otak kita sebutnya meningitis, TB, bisa juga menyerang paru-paru, TB paru, bisa juga menyerang selaput pembungkus jantung, selaput pembungkus paru-paru, selaput pembungkus organ pencernaan, bisa juga kena tulang, jadi TBC tulang, banyak sekali. Nah, itulah makanya PR kita semua, kita harus segera temukan. Makanya kan temukan, obati sampai sembuh. Nah, kalau kita cepat menemukan, belum terlalu parah kerusakannya, nah ini bisa kita hanya berikan obat-obatan yang primer ya, obat-obatan yang utama yang 6 bulan. Tapi kalau sudah mengenai organ lain, misalkan kena di otak atau kena di tulang seperti itu pengobatannya bisa jadi lebih lama dan lebih kompleks seperti itu. Oke. Jadi lebih cepat tertangani, lebih semakin baik ya, kakak dokter? Ya, benar. Perbaikan klinisnya juga semakin cepat gitu. Jadi biasanya kalau udah minum obat sekitar 1 bulan, kayak gitu klinisnya udah baik, batuk-batuknya sudah berkurang, badannya sudah kembali seger gitu, udah kembali berat badannya naik gitu kan. Kalau lama pengobatannya baru mendapat obat ya setelah lama dia terinfeksi kuman TB ini, klinisnya akan jelek gitu kan, misalkan kurus atau batuknya bercampur darah, dan juga bisa menyebabkan kalau kerusakan paru-parunya sudah luas. Itu oke. Ayo yang penonton Intan Tibar, kita ada giveaway loh untuk 2 orang penanya terbaik sama komen teraktif. Pertanyaan tuh Di scroll dulu ya. Oh iya, baru masuk nih. Baru masuk. Ada dari Ibu Eva Sofiana nih, Ibu Kader. Tulip 2. Sore Ibu Dokter, saya mau tanya apakah paru-paru basah bisa juga menjurus ke TBC? Boleh bantu dijawab? Dari siapa dulu? Ya, di masyarakat sih paru-paru basah tuh nama lain ya dari TBC ya. Nama lain dari TBC itu biasanya orangnya disebut paru-paru basah. Kenapa? Karena TBC kalau sudah merusak paru-paru, dia bisa juga menjadi penumpukan cairan. Nah, pernah nggak mungkin ibu-ibu atau teman-teman lihat yang pakai selang gitu ya, di bagian dadanya dipasang selang untuk keluarin cairan seperti itu. Nah, itu berarti udah ada penumpukan cairan di paru-paru. Nah, itu bisa juga disebabkan oleh kuman TBC seperti itu, karena tadi sudah terjadi kerusakan. Biasanya itu bisa menyebabkan lapisan paru-paru itu terendam oleh air sehingga paru-parunya sulit mengembang, jadi kita bisa sesak nafas seperti itu. Makanya dibilang paru-paru basah. Oh, makanya itu filosofinya ya, kakak dokter. Paru-paru basah. Iya. Oke. Ini ada dari Pak Budi, Ketua LPM Tiban Baru. Ya, aktif juga nih di kegiatan-kegiatan Linsek. Ada masukan ya dari Pak Budi, usul nanti LPM juga bisa mungkin diajak kolaborasi untuk turun lapangan, boleh ya Pak ya? Boleh sekali, karena LPM Kelurahan, apa tulisannya nih? Karena LPM Kelurahan dan RT RW notabene hubungannya dekat, jadi mungkin komunikasi apa ini tulisannya?
komunikasi saat Coba penelusuran bisa lebih mudah ya. Jadi mungkin nanti kalau ada tadi ada stigma-stigma masyarakat, mungkin dengan kita melibatkan lintas sektor bisa lebih diterima pendekatan seperti itu. Bagaimana Kakak Deti usulannya? Bisa kita Boleh, koordinasikan nanti ya. boleh, Oke, boleh. baik. Pak Budi, terima Oh ya, kasih Bu, usulan dan nambahin sarannya. juga, Apa Kakak Dokter, boleh mau nambahin juga. Jadi menambahkan? mungkin belum clear ya. Maksudnya kalau ada gejala-gejala klinis TB itu saya harus ngapain gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau misalkan ada pada diri sendiri atau keluarga atau kerabat yang punya gejala-gejala seperti tadi ya, batuk lama lebih dari 14 hari, kemudian penurunan berat badan, kurang nafsu makan, dan lain-lain yang seperti tadi sudah disebutkan. Nah, kita ada kader ya Bu Emi ya, Kak Desi, ada kader Jumantuk atau juru Iya. pemantau batuk di setiap ada di perumahan-perumahan ya, di Tiban Baru dan Tiban Lama ya. Jadi bisa nanti koordinasi ke Jumantuknya untuk menceritakan keluhannya, nanti mungkin akan diberikan pot dahak gitu, jadi kita periksa dahaknya dulu. Nanti kalau sudah ada keluar hasilnya, kalau misalkan memang ada kuman TB, baru kita mulai pengobatan. Jadi jangan sungkan untuk berobat ke puskesmas atau kasih tahu ke kader Jumantuk terdekat gitu kan, kalau misalnya ada gejala-gejala tersebut. Oke, terima kasih tambahannya Kakak Dokter. Karena juga kita masih dalam masa pandemi ya Kakak Dokter ya. Jangan sampai karena COVID-19 yang notabene juga penyakit menular, penyakit TBC jadi terkesampingkan. Ya. Jadi kita harus mawas diri juga sama penyakit satu ini. Oke, lanjut ada pertanyaan lagi dari Ibu Nurhayati Hafez. Dok, bagaimana cara yang efektif mencegah penularan TBC di rumah kalau ada anggota keluarga yang positif TB? Ada yang titip tanya. Moga-moga ya nanya juga ikut live-nya ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Boleh langsung dijawab, Kakak Dokter? Bagaimana Mencegah mencegah? penularan ya kalau ada di rumah. Nah, yang pertama kita harus screening. Nah, tadi disampaikan ke Kak Desi ya, screening itu wajib bagi seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Screening itu walaupun ada atau tidak ada gejala, tetap harus kita periksakan dahaknya untuk jaga-jaga. Siapa tahu memang sudah ada kumannya, cuman belum muncul aja gejalanya seperti itu. Yang kedua, diusahakan pasien yang terkena TB atau sudah positif TB selalu pakai masker di rumah. Kemudian etika batuknya, lalu itu jika buang dahak, misalkan di kloset atau di kamar mandi, itu harus benar-benar langsung dibersihkan dahaknya, seperti itu. Misalkan disiram, terus disiram oleh cairan karbol, seperti itu kan, atau antiseptik, nah untuk menghilangkan kumannya. Kemudian itu untuk kondisi rumahnya juga diperhatikan, tidak boleh lembab, sirkulasi udara atau ventilasinya itu harus baik. Kemudian cukup masuk sinar matahari ke rumah, nah itu juga sangat penting untuk mencegah penularannya. Lalu jika ada anak-anak balita di bawah 5 tahun ya di rumah, itu harus segera mendapatkan obat profilaksis TB. Nah, itu bisa didapetin di puskesmas. Jadi misalkan neneknya atau orang tuanya kena TB ya. Nah, si anak balita ini harus langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan obat profilaksis walaupun dia negatif atau walaupun dia tidak ada gejala TB sama sekali, tetap harus dapat profilaksis TB-nya itu. Terus satu lagi yang paling penting juga, jangan lupa si pasien yang udah positif TB harus rutin minum obat. Nah, karena fase penularan itu hanya terjadi pada fase aktif sebenarnya, yaitu 2 minggu pertama pengobatan. Kalau udah berobat rutin, nah itu sebenarnya tingkat penularannya juga semakin rendah. Kok mati, Bu? Nggak tahu dia, tiba-tiba hilang. Oke. Itu jawabannya tadi. Aduh, Bu. Makin rame nih yang nanya. Karena disebutin ada hadiah tadi kayaknya ini.
Semangat Oke, ya, ya semangat. Baru semangat ya. Ada cuannya. Yang penting ada cuannya. Oke, lanjut nih. Pertanyaannya menarik ya, Dok. Boleh lanjut ya? Biar Boleh, makin boleh. seru kayaknya kita diskusi, banyak diskusi aja. Selamat sore Ibu Dokter dari Bu Juli Gandhi, kader Posyandu Bugenvil 2 Taman Sari Hijau. Pertanyaannya, apakah kuman TB yang menyerang selain paru-paru gejalanya batuk juga? Oke, boleh langsung dijawab, Dok. Dokter? Ya. Jadi TB yang menyerang organ selain paru-paru itu bisa langsung menyerang organ tersebut atau dia bisa melalui paru-paru dulu. Nah, kalau misalkan dia melalui paru-paru dulu, misalkan ada manifestasi atau ada klinis di paru-parunya dulu, nah itu bisa terjadi batuk. Tapi kalau misalkan dia tidak melalui paru-paru dulu, misalkan TB otak, nah bisa jadi langsung nih kalau TB otak tuh seringnya anak-anak ya, meningitis TB atau radang selaput otak akibat kuman TBC, biasanya anak-anaknya langsung demam, kejang, tidak sadarkan diri. Nah ini sering, demam, muntah, sakit kepalanya, kejang, terus tidak sadarkan diri. Nah ternyata saat diperiksa anaknya menderita TB, kayak gitu. Kalau misalkan kena tulang juga bisa seperti itu. Nyeri sendi tulang belakang misalkan kan, demam, nyeri sendi tulang belakang, terus pas di ronsen ada kelainan di bagian tulang belakangnya. Ternyata setelah diperiksa tulang belakangnya terinfeksi oleh kuman TB seperti itu. Jadi tergantung juga, tidak semuanya harus didahului batuk dulu gitu. Kemudian kalau ada juga kelenjar, TB kelenjar ya, seringnya tuh kelenjarnya di leher, kelenjar getah bening di leher. Nah, benjolan di leher, kemudian kayak bernanah gitu ya, nanti keluar cairan nanahnya itu lengket, kayak keju gitu. Nah, merah, meradang, nah ini juga bisa juga disebabkan oleh TB, namanya TB kelenjar. Nah, ini semua nggak harus batuk dulu, bisa jadi dia langsung menyerang organ-organ tersebut. Izin kakak dokter, menyela itu tadi katanya kan nggak harus batuk dulu, berarti kalau TB yang menyerang organ lain ini dia bukan karena tidak tertangani dengan cepat atau bagaimana ya kakak dokter? Bisa menyerang organ lain. Bisa, tadi udah dijelasin ya, kalau misalkan dia tidak terkena organ paru dulu, berarti bukan karena dia tidak tertangani, bisa jadi dia memang langsung menyerang ke selaput otak gitu. Kalau pernah nonton Rudy ya, Habibie ya, film Pak Habibie ya, dulu Pak Habibie pernah kena TB tulang kan, nah di luar negeri seperti itu. Nah itu dia langsung menyerang tulang seperti itu. Oke. Ada lanjutan pertanyaan dari Bu Eva ya, tadi tentang masih nyambung tentang paru-paru basah. Apakah penyebab paru-paru basah itu, Bu Dokter? Ada yang bilang karena kipas angin. Benar nggak kakak Paru-paru dokter? basah itu gini ya, masyarakat awam, masyarakat kalau bilang paru-paru basah nih kemungkinan besar sih TB maksudnya. Karena dokter biasanya menjelaskan ke pasien tuh bahasanya kalau nggak flek paru ya paru-paru basah untuk mendeskripsikan kalau dia kena penyakit TBC seperti itu. Jadi penyebabnya sudah jelas ya, tadi penyebabnya adalah kuman TBC itu, kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, jadi bukan karena kipas angin. Kalau karena kipas angin mungkin penyakit yang lain ya, misalkan radang saluran paru-paru atau namanya bronkitis, atau bisa juga disebut alergi gitu kan, alergi dingin, sering batuk-batuk, nah itu bisa juga karena alergi dingin, mungkin karena kipas angin. Tapi kalau bahasanya paru-paru basah, biasanya yang disebutkan oleh dokter spesialis paru dalam mendiagnosis TB itu seringnya bilangnya paru-paru basah ke pasien untuk TBC. Iya. Terus juga tadi kakak dokter sempat menjelaskan ada tentang pencegahan itu salah satu penyebab penyakit TBC karena sanitasi atau ruangan lembab ya kakak dokter ya, sama kurangnya cahaya matahari seperti itu. Lanjut, ada pertanyaan baru lagi dari Ibu Elva Laida, Ibu Kader. Tulip 9, apakah penyakit batuk menahun atau batuk dengan waktu yang lama bisa disebut juga dengan TB dan orang terdekat atau tetangga bisa tertular? Apakah bisa tertular seperti itu? Iya. Boleh Batuk dijawab, kronis atau batuk
yang lebih dari 14 hari itu tidak hanya TBC. Cuman di Indonesia paling banyak batuk kronis itu disebabkan oleh penyakit TB. Jadi setiap orang yang batuk kronis atau lebih dari 14 hari itu kita wajib screening untuk pemeriksaan kuman TBC. Kalau misalkan di dahaknya tidak ada kuman TBC, mungkin kita bisa lihat pemeriksaan lain, misalkan ronsen paru gitu kan, misalkan juga kita pemeriksaan darah gitu. Jadi banyak ya, batuk menahun itu tidak hanya TBC, bisa jadi kanker paru-paru bisa, atau akibat merokok, PPOK namanya, ada sumbatan atau ada peradangan di saluran pernafasan karena rokok, nah itu juga bisa batuk lama. Batuk alergi atau asma itu juga bisa batuk-batuk lama. Jadi harus kita cari satu-satu, tapi tetap harus diperiksakan dahaknya gitu, untuk mencari penyebabnya. Berarti tegak diagnosisnya dari pemeriksaan dahak tadi ya kakak dokter ya? Ya benar. Iya. Oh, Kalau yang menular hanya yang TBC itu. Kalau misalkan dia penyakit karena kanker paru atau karena penyakit karena merokok, ya itu biasanya sih tidak menular batuknya. Tapi kalau dia infeksi, entahlah itu virus, bakteri, nah dia akan menular melalui batuk. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya kakak dokter. Kayaknya makin banyak pertanyaan nih. Iya. Seru ya. Dari Ibu Eka Sukma, Ibu Kadar Posyandu Bougainville 3 Tiban Palem. Bu, dokter mau tanya, terapi apa yang diberikan supaya penyakit TB tidak kambuh lagi? Boleh kakak dokter? Terapi berikan ya, supaya penyakit TB. Baik, jadi TB itu pengobatannya spesial ya, pengobatan spesial, dia khusus untuk penyakit ini. Nah, obat-obatannya itu ada banyak, digabung dalam satu tablet, misalkan kan. Ada banyaklah jenis antibiotiknya ya, dalam satu tablet seperti itu. Nah, minumnya itu pun harus setiap hari dalam jangka waktu minimal 6 bulan. Nah, saat pengobatan itu nanti ada follow up-nya atau ada kita kontrol kan dari ya Kak Deti ya, ada setiap berapa bulan, misalkan bulan kesekian kita cek dahaknya lagi masih ada kumannya atau enggak, kita follow up. Kemudian jika perlu nanti ada follow up untuk ronsen seperti itu. Nah, baru boleh berhenti minum obat jika emang benar-benar dinyatakan sudah sembuh dan bebas kuman TB oleh dokter, seperti itu. Jadi jangan coba-coba berhentiin sendiri gitu kan. Banyak nih pasien-pasien yang mangkir tadi kata Kak Deti ya. Nah itu biasanya karena dia sudah merasa baikan, klinisnya udah membaik nih 2 bulan minum obat. Oh udah nggak batuk, udah seger. Dia berhenti minum obat. Nah inilah yang sering menyebabkan kekambuhan. Bahkan kekambuhannya lebih parah. Sudah resisten dengan antibiotiknya itu, dengan obat-obatnya. Jadi misalkan dia udah nggak minum obat nih. Kemudian mungkin 6 bulan lagi kambuh lagi ya, batuk-batuknya TBC lagi. Dia nggak bisa minum, belum tentu bisa minum obat yang kemarin lagi gitu, karena bisa saja kuman-kumannya sudah bermutasi, sudah resisten terhadap obat-obat itu. Akhirnya pengobatannya harus lebih lama atau harus dengan suntikan seperti itu. Nah, untuk mencegah hal-hal seperti itu, makanya pengobatannya tuh tetap harus sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh dokter atau perawat-perawat di puskesmas gitu, cara minum obatnya seperti apa. Oke, Insya terima Allah kasih kalau misalkan minum obatnya teratur sampai selesai, sampai sembuh, kemudian daya tahan tubuhnya bagus, insya Allah sih tidak kambuh lagi. Ataupun kalau kambuh mungkin gejalanya lebih ringan. Oke, mungkin dari saya ingin bertanya ya kakak dokter. Jadi setelah dinyatakan sembuh dari TB kan udah minum obat itu kan, apakah ada kemungkinan nggak masih ada flek di paru-parunya? Boleh. Jadi kemungkinan ada ya, karena kalau TB itu tadi kan tergantung ya seberapa parah kerusakan paru-paru yang sudah diakibatkan oleh kuman itu. Jadi bisa aja sudah terjadi bekas TB ya, namanya scar, atau kayak misalkan kita bilangnya apa ya, jaringan parut ya, jaringan parut. Jadi kan yang tadinya permukaan paru-paru tuh mulus ya, halus kayak gitu.
karena pernah udah dirusak oleh kuman TB, jadi dia meninggalkan jaringan parut atau bekas TB. Nah, bekas TB itu masih bisa bikin gejala, misalkan dia masih sering sesak, seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi karena bekas TB-nya, karena paru-parunya tadi tuh tidak seperti paru-paru sebelum dia kena TB gitu, ada bekasnya. Itu bisa saja, tergantung tadi udah seberapa jauh kerusakan. Dan bekas TB itu banyak kerusakannya ya, ada yang skar aja, ada yang berupa kayak ada apa kita bilangnya ya holo gitu, kayak ada lubang, bukan lubang sih, kayak jelas gitu ada lingkaran nanti di paru-parunya. Kalau di ronsen tuh terlihat kayak gitu. Banyak akan juga ya kakak dokter ya. Tambahan juga ya. Tambahan Put. Boleh, silakan Kakak Deti. Jadi kalau pasien yang sudah terkena TBC, itu kan yang telah dijelasin oleh Dokter Ayu tadi, kemungkinan besar fleknya masih ada. Jadi kalau bisa, bagi yang merokok, itu kalau bisa berhenti. Nah itu salah satu pemicu terkena TBC juga. Terus daya tahan tubuhnya juga harus ditingkatkan. Banyak olahraga, makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Terus kalau bisa keluar itu ya harus pakai masker untuk menghindari asap-asap rokok dan penularan-penularan penyakit yang lain. Karena memang kalau sudah terkena TBC sih memang daya tahan tubuhnya memang sudah agak berkurang ya. Makanya tetap harus dijaga daya tahan tubuhnya. Oke, terima kasih tambahannya Kakak Deti. Lanjut lagi diskusi kita ya. Ada pertanyaan lanjutan dari siapa lagi nih? Dari Bu Eva, masih Bu Eva. Bu dokter, mengapa ya orang yang kena TB apabila ia minum obat terputus dalam 3-4 bulan harus ngulang dari awal? Maksudnya ngulang dari awal berarti ngulang dari yang pertama lagi ya? Oh, oke. Boleh. Jadi ada banyak ya Kak Deti ya klasifikasinya ya. Pasien tuh ada TB putus obat, TB kambuh, kayak gitu banyak. Dan itu biasanya jenis pengobatan, lama pengobatan itu berbeda-beda gitu. Nah untuk yang TB putus obat, memang harus diulang dari awal karena itu pun harus diperiksa ulang Put. Nah harus kita periksa ulang. Apakah kuman TB, misalkan masih ada kuman TB-nya ya. Nah kuman TB-nya itu apakah masih sensitif terhadap obat-obat yang akan diberikan. Nah biasanya kalau terputus obat, kuman-kumannya udah pada pinter, dia udah pernah kena tapi nggak mati gitu, jadi kayak setengah mati masih kumannya. Ya jadi masih dia udah kenalan sama obatnya, tapi dia nggak mati, jadi dia udah pinter, udah kenal obatnya, udah tahu gimana caranya dia bisa menolak agar obat itu nggak ngebunuh dia seperti itu. Nah itulah yang disebut dengan resisten. Kuman-kuman itu udah nggak mempan lagi obat-obatnya terhadap kuman-kuman tersebut. Nah itu yang sangat kita hindarin gitu. Makanya kalau yang udah pernah minum obat, kita tetap harus ulang dari awal. Itu pun harus dicek dulu apakah obat-obatan ini masih sensitif terhadap kuman itu atau. Makanya jangan sampai putus obat ya Kakak dokter ya. Iya benar, jangan sampai putus obat. Jadi harus selesai dulu, harus dinyatakan sembuh, bebas TB, bebas negatif ya. Nah baru boleh kita hentikan pengobatan. Makanya kalau misalnya orang yang kena TB nih harus minum obat 6 bulan, itu dari pihak keluarganya ada PMO gitu nggak ya Kak? Pemantau minum obat. Iya, biasanya. Iya. Ya kan? Ada ya Kak Deti ya? Biasanya kalau seandainya ya biasanya Bu, kalau pasiennya sudah positif nih, terus kita suruh datang ke puskesmas, memang biasanya kita harus bilang ke pasiennya untuk bawa anggota keluarganya, entah kalau yang positif istrinya, suaminya, atau anaknya. Jadi pas kita menjelaskan
cara minum obatnya seperti apa, nanti kita kasih tahu juga ke anggota keluarganya. Jadi kan kalau seandainya dia minumnya, contohnya nih, minumnya jam 6 pagi setelah bangun tidur, ataupun dia malam, kalau dia lupa kan ada yang mengingatin. Nah, ya, ataupun kita biasanya kita beri di handphonenya untuk kasih alarm jam segini dia harus minum obat, jadi biar tidak lupa dan tidak putus pengobatannya. Kita usahakan pasiennya itu biar selesai pengobatannya sampai 6 bulan tidak putus. Oke, Biasanya terima teleponnya keluarganya. ya keluarganya ya Kakak Deti ya. Diingatkan biar nggak putus minum obat. Oke, ada pertanyaan nih dari Bu Kapus kita, Kapus Tiban Baru, Ibu Dr. Hilda Ensyafri untuk Bu Emi. Untuk Bu Emi ya, Bu Emi. Baru bergabung Ibu Dr. Hilda. Mungkin tadi udah sempat Ibu Emi jelaskan, boleh diulang lagi Bu Emi ya, nggak apa-apa ya. Apa yang dilakukan oleh kader TB dalam upaya penemuan pasien TB baru di lapangan? Cerita dong suka dan duka teman-teman yang turun ke lapangan. Boleh Bu Emi? Boleh, baiklah Bu Kapus, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah kami selama ini turun ke lapangan bersama program ya Bu Deti, itu banyak suka dan dukanya dan banyak senangnya. Dan kalau sukanya ya alhamdulillah masyarakat yang mau di screening dan kami memberikan pot, mereka welcome saja dan senang-senang saja. Dan hambatannya dalam satu keluarga itu dia berkokoh bahwasanya dia sehat dan kami berikan pot, mereka kadang tidak mau. Dan di lapangan biasanya kami kendalanya tuh selalu ada seperti ya mungkin seperti binatang, sepertinya kayaknya hewan anjing dan sebagainya, itu selalu mengikuti kami kemana gerak kami jalan. Biasa di lapangan selalu takut ada anjing. Dan kalau untuk saya pribadi, saya menjalankan sebagai kader TB ikhlas lahir dan batin untuk memberi pengertian kepada masyarakat bahwasanya penyakit TB itu tidak tabu ataupun tidak perlu takut. Penyakit TB itu bisa disembuhkan. Yang penting kita selalu patuh dan taat minum obat, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita, dan kita selalu semangatlah untuk menghadapi penyakit TB itu. Dan tidak perlu ditakutin kalau misalnya penyakit TB itu bisa sembuh kok. Nah, mungkin itu aja Bu Dokter jawaban dari saya sebagai kader TB. Semoga kita semua sehat dan semangat. Amin ya Allah. Bu Emi tadi pengalaman dikejar anjingnya nggak sampai kegigit kan Bu? Enggak kan? Kita dapat selalu berjumpa anjing, selalu kita bercanda aja lah sama beliau itu. Ajak berteman. Iya, karena memang Tiban Lama beberapa rumah ada memelihara anjing ya Bu ya. Kondisi geografis wilayahnya, masyarakatnya. Oke, Ibu Emi adalah seorang kader apa Kak? Tambahan Oh, dari boleh, Bu Emi. Boleh Kakak, silakan. Jadi kami sistemnya kalau seandainya ada TB mangkir, kontak serumah, kita sudah ada kader Jumantu. Setiap posyandu kita dipilih, ada yang satu posyandu ada 2 orang, ada yang 1 orang. Jadi sebelum kita turun, kita koordinasi dulu dengan kader Jumantu per posyandu dan per wilayah. Dan terutama Bu Emi lah, Bu Emi yang nomor 1, kader nomor 1 lah pokoknya kader TB. Ya, paling semangat ya Kak Desi. Kita komunikasikan juga ke RT, ke RW-nya juga, kita minta izin, kita minta bantuannya untuk turun bersama Bu RT biasanya ya, terutama yang di Tiban Lama sama Bu RT, karena Bu RT yang lebih tahu warganya seperti apa, dan kalau seandainya turun sama Bu RT-nya juga
ya warganya biasanya bisa menerima kami. Kalau seandainya kami saja yang turun, banyak juga kami yang ditolak. Ya, itu aja. Oke, makasih Kak Deti. Karena memang kegiatan puskesmas juga dalam menanggulangi suatu permasalahan kesehatan, kita nggak bisa kerja sendiri ya kakak dokter, kakak Deti. Melibatkan semua lintas program, lintas sektor ya. Tadi usulan dari LPM ya, Pak Budi nanti kita masukkan usulan untuk bisa saling berkoordinasi biar lebih mudah lagi di lapangan. Oke, dari Pak Ian Wirmansyah juga ada nih pertanyaan bagaimana sukses selalu Puskesmas di Banbaru. Makasih Pak. Bagaimana pengambilan sputum oleh kader di lapangan? Untuk kader kayaknya untuk Bu Emi nih Bu Emi. Pertanyaannya Bu Emi. Bagaimana pengambilan sputum kader di lapangan? Boleh langsung Bu Emi dijawab? Silakan. Kalau mengambil sputum PON itu sebelumnya, contohnya misalnya hari sore hari ini atau pagi hari ini kan kami turun ke rumah pasien dan kontak eratnya, kontak serumahnya, dan kami door to door memberikan pot itu ke lapangan ya Pak ya, ke lapangan kita lapor RT RW, kita bawa kader. Setelah pagi hari ini kami berikan, besoknya pagi jam 8 kami jemput melalui kader posyandu yang ada di daerah tersebut. Nah, kalau misalnya kader posyandu tidak berani membawa pot, ya alhamdulillah saya selalu menjemput, mengantar ke puskesmas. Dan sampai puskesmas pun alhamdulillah saya pribadi dapat ilmu dan bisa belajar di labor itu untuk menyusun pot itu. Dan alhamdulillah juga masyarakat kalau yang bagus dan pengetahuannya bagus, mereka tidak pernah menolak, mereka selalu bagus lah menerima kami di lingkungan. Ya, mungkin itu jawaban dari kami sebagai kader. Oke, terima kasih Bu Emi. Luar biasa sekali ya Bu Emi ya. Pengorbanan bagaimana di lapangan. Kita kader Jumantuk di Tiban Lama ada berapa Kak Deti? Selain Bu Emi. Dia perposyandu ada 2, ada yang 1. Perposyandu ada 2, ada yang 1. Masing 1 ya. Iya. Oke, mungkin di sini Bu Emi diundang karena cukup senior juga ya Bu Emi ya. Cukup lama dari di Puskesmas Kupang dulu. Iya, maksudnya di Internibas selanjutnya kita juga undang kader-kader yang lain. Karena kader-kader inilah juga yang menjadi mitra Puskesmas ya. Mitra Puskesmas dalam turun ke lapangan. Ada komen dari Bidan Mira ikut nyimak dari Tiban Lama. Oke, terima kasih Bu Bidan Mira. Kader Jumantuk D3 hadir Bu Eka Sukma. Dari kolom komentar mungkin sudah habis pertanyaannya. Selamat sore, cerita anak-anak kabar TB dalam dari Ibu Sri deh. Ibu Sri belum nih. Ibu Sri Wardaningsih, kader Tulip 1 Tiban Lama. Dok, apakah pasien TB bila sudah dinyatakan bersih dari kuman TB sewaktu-waktu bisa kambuh lagi? Kayaknya udah dijawab ya Kak Dokter ya? Udah tadi dijawab. Baru bergabung sepertinya. Boleh diulang lagi Kakak Dokter? Gambaran besar apanya saja? Gambaran singkat. Yang sudah pernah sembuh bisa kambuh ya, bisa kambuh lagi atau relax kita bilangnya ya, bisa kambuh lagi. Nah, ada beberapa kasus kuman TB ini dia menetap atau dorman ya, dia semacam dia nggak aktif tapi dia ada di paru-paru kita seperti itu. Nah, itu sering juga terjadi. Kuman TB-nya ini tidak aktif ya, jadi dia tidak terdeteksi lagi kan misalkan, tapi dia ada di dalam paru-paru kita, mati ya, dorman ya kita bilangnya, mati suri lah ya bilangnya, mati suri. Nanti sewaktu-waktu tubuh kita drop, nah itu bisa lagi atau mungkin terinfeksi lagi dari luar, kena lagi, terinfeksi lagi kuman TB itu bisa.
Oke. Dari kolom komentar Facebook mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tadi dari nomor puskesmas kayaknya masih ada satu pertanyaan lagi, Kakak Dokter dan Kakak Deti ya. Katanya, mana tadi? Oh, tentang ini. Subjek siapa yang paling rentan terkena TB sih biasanya ya, Dok ya? Kakak Dokter? Yang paling rentan ya, Orang-orang yang rentan itu ya, yang beresiko tinggi terkena TB itu yang daya tahan tubuhnya atau imunitasnya rendah, misalkan anak-anak ya, kemudian lansia, atau yang dulunya nggak dapet imunisasi BCG, nah tapi kayaknya sekarang udah hampir nggak ada ya, semua anak-anak sudah dapat imunisasi BCG. Kemudian orang-orang dengan penyakit-penyakit imunokompromis atau penyakit-penyakit yang menurunkan imun, misalkan HIV/AIDS, nah itu sangat rentan terkena TB. Kemudian orang-orang yang penyakit kronis yang lain, misalkan kanker apa aja itu, yang sedang menjalankan kemoterapi, nah itu juga sangat rentan. Kemudian penyakit-penyakit yang lain, misalkan DM, penyakit gula, nah penyakit gula itu juga sangat rentan. Makanya kan kalau ada terdiagnosa TB, biasanya kita cek nih HIV-nya, status HIV, dan juga status DM. Karena sering kita dapat dia udah kena TB, ternyata dia positif HIV juga, atau dia gula darahnya tinggi juga karena dia DM. Nah, itulah yang menyebabkan imunitasnya turun sehingga gampang terinfeksi dengan TB. Oke, terima kasih jawabannya Kakak Dokter. Kakak Ya, Perawat Deti ada lagi ditanyakan? Tambahan, ya. Silakan. Jadi setiap pasien TB yang sudah positif, dinyatakan positif TB, wajib melakukan pemeriksaan HIV dan gula. Karena kenapa? Kalau HIV dan gulanya tidak diperiksa, ternyata dia sudah minum obat TBC, ternyata dia ada gula dan dia percuma minum obat TBC-nya kalau gulanya juga tidak disembuhkan dan HIV-nya juga tidak disembuhkan ya. Jadi wajib untuk melakukan pemeriksaan HIV dan gula. Oke, sekian. Udah Kakak Deti? Cukup? Oke, terima kasih atas jawabannya para narasumber kita hari ini. Feedback dari para penonton ya, dari Pak Yantri tadi yang menanyakan tentang cara ke Bu Emi tentang pengambilan sputum. Terima kasih Bu Emi atas jawabannya. Bu Emi dari Pak Yantri. Terima kasih Pak Yantri. Semoga wilayah kerja Puskesmas Tiban Baru terbebas dari TB. Amin. Makasih Bapak. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin para penanya masih ada yang ingin ditambah atau ingin menambah pertanyaan, silakan dari Bu Eva Sofiana, Bu Eva Laida, Bu Juli, Bu Eva Sukma. Sudah menjawab tadi sudah ya, Dokter, terima kasih. Atau nanti kalau masih ada ingin ditanyakan ya tentang TB ataupun program lain di Puskesmas tentang vaksin, itu bisa nanti melalui hotline Puskesmas ya di nomor 0821 811 2020. Ada di profil Puskesmas. Di komentar di profil Puskesmas, di status Puskesmas. Nanti akan bantu dijawab terkait masalah yang ditanyakan ke masing-masing PJ-nya nanti. Misal kalau ke vaksin, ke PJ vaksin ya. Boleh ditanyakan ke nomor tersebut. Masih ada pertanyaan lagi dari para penonton? Silakan langsung kita hari ini. Nggak ada. Dari Bu Emi ada tambahan nggak nih dari Ibu Kadar?
TB Kalau kita. dari kami ya, Mm-mm. bukan tambahan lah, cuman Saran menghimbau masukan, ya silakan. menghimbau kepada masyarakat, umumnya di Tiban Lama maupun Tiban Baru, Pak RT, Pak RW, dan kelurahan, marilah kita sama-sama membantu untuk mencegah agar masyarakat kita terhindar dari TB, yaitu tadi tos TB. Temukan, obati, Obat sampai sampai sembuh. Oke. Slogan kita ya, tos TB ya slogannya. Tos TB. Ya, Tos TB. Boleh untuk dokumentasi coba Kak narasumber dan Bu Emi kayak gini kita untuk di screenshot ntar ya. Kayak mana ini caranya? Screenshot ya, tunggu ya. Oh, udah. Oke, satu. Kakak dokter agak mundur sedikit boleh? Terlalu. Oke. Tangannya gini. Nggak nampak loh telapaknya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke deh. Jadi gini ya slogannya tos TB, temukan, obati sampai sembuh. Saya sembuh. Masih ada pertanyaan ternyata. Dari Bidan Mira Tiban Lama. Bagaimana pengobatan pada anak terkena TB? Apakah beda pengobatan dengan orang dewasa, dokter? Boleh Kakak Deti atau Kakak Dokter Ayu? Iya, bagaimana pengobatan TB pada anak ya? Untuk pengobatan, kalau TB anak ini dia khusus. Kalau misalkan cara mendiagnosisnya juga khusus, tidak seperti mendiagnosis TB pada dewasa. Kalau TB pada dewasa kan kita lihatnya dari pemeriksaan dahak ya, pemeriksaan dahak. Kalau pada anak itu ada kriterianya, ada skornya, namanya skor TB anak. Jadi nanti dihitung skornya. Ada dari berat badan misalkan, atau sering demam, ada batuk atau ronsen, ada kontak erat dengan pasien TB seperti itu. Nanti ada skornya, nanti dihitung untuk pengobatannya. Pengobatannya umumnya regimennya berbeda ya, sedikit berbeda, tapi nggak terlalu berbeda lah. Hampir-hampir sama, hanya dosis yang diberikan, dia diberikannya itu kita hitungnya per kilogram berat badan. Untuk lama pengobatannya umumnya Pak. Tekniknya aja ya, yang agak berbeda sedikit ya Kakak Dokter ya berarti ya. Ya, ini khusus biasanya sih kita kalau misalkan TB pada anak itu ranahnya dokter spesialis ya, spesialis anak atau spesialis paru. Oke, siap. Makasih pertanyaan jawabannya. Kakak Deti ada yang ingin ditambahkan? Udah pas? Pas? Oke, menarik sekali ya pertanyaan dari para penonton siaran langsung. Makasih jawabannya dokter, kata Bidan Mira. Sama-sama Bidan Mira. Menarik ya pertanyaannya ya. Jadi bingung tadi janjinya yang hadiah giveaway tadi. Iya, kan ada perjanjiannya giveaway-nya transfer nanti. Ada sedikit minyak goreng yang lagi viral ya, yang lagi heboh minyak goreng, bahasan isu sekarang minyak goreng emak-emak ya. Sekarang kita biasakan geremes saja deh kayaknya, rebus bener kurangi minyak mulai sehat sehat dan hemat. Harapan dari narasumber. Oh iya, boleh. Harapannya Dari Bu Kapu. Dari saya tuh. Apa Bu Emi? Minyak goreng menyumbang 5 botol kecil-kecil ya, sekilo. Nyumbang apa nih Bu Emi? Maksudnya? Minyak goreng katanya tuh hadiah. Oh. Mendadak aja Bu Emi. Kami ngeblank jadinya. Iya. 5 orang. Untuk siapa ya? Yang terlis sama Puput ini dari Ibu Kadra ada sih, Bu Eva. Tadi ada 4 pertanyaan tadi kayaknya sambung menyambung.
Terus dari Ibu Kadar Elva Laida Tulip 9, 1 Bu Emi. Ibu Juli. Ini di teman saya hijau, Bu Eka Sukma, sama terakhir Bidan Mira kayaknya pas 5 ya. Oh iya, yang dari Ibu Kapus tadi sempat terlupa nih, belum dijawab. Akhir penutup sesi kita hari ini, harapan dari narasumber terhadap TB ke depannya, program TB. Silakan dari kakak dokter dulu deh, duluan. Harapannya, harapan mungkin seperti harapan semua ya dari seluruh dunia sedang menggalakkan program agar kita bisa mengeliminasi TB ya, membebaskan Indonesia dan juga negara-negara lain dari TB. Khususnya untuk Indonesia, semoga kedepannya kita bisa bersama-sama karena tidak hanya pemerintah saja, tapi mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, semuanya harus bahu-membahu untuk bersama-sama kita eliminasi atau membuat Indonesia bebas TB dengan tadi tos TB. Temukan segera kasusnya, obat sampai sembuh. Berarti dari atas dan bawah harus saling bahu-membahu gitu ya kakak dokter ya? Benar. Oh, dan satu lagi nih, hilangkan stigma-stigma negatif tentang TB. Jadi jangan anggap TB itu sebagai aib, sebagai penyakit kutukan, sebagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang menjadi tirai ya, pembatas masyarakat ini tidak mendapat pengobatan yang sebenarnya karena udah down duluan gitu mentalnya, udah takut karena menganggap itu suatu aib, jadi nggak berani memeriksakan diri atau tidak percaya medis seperti itu. Ya, itu yang harus kita perangi. Kalau mungkin udah terbuka pikirannya terhadap stigma-stigma negatif itu, kalau kita bisa langsung temukan kasusnya cepat dan obati juga secara cepat. Itu aja dari. Oke, lanjut ke kakak perawat, kakak Deti, harapannya. Silakan. Harapannya sama dengan Dokter Ayu. Jadi dari canda, lanjutkan. Jadi program pemerintah itu untuk eliminasi TB 2030 ya, 30 atau 35 itu ya. Jadi mohon kerjasamanya, ya, terutama ya kalau kita ini kan sering turun ke lapangan dari kecamatan, kelurahan, RT RW, kerjasamanya dan tetap jaga kesehatan. Kalaupun sudah minum TB supaya selesai minum TB-nya, jangan sampai putus gitu ya. Ikutin aturan yang sudah kita jelasin dari puskesmas atau dari rumah sakit. Oke, itu aja sih harapannya. Oke, lanjut terakhir Ibu Emi selaku kader yang turut menjadi mitra puskesmas juga di lapangan terkait TB, silakan harapannya. Bu Emi. Halo. Ya, tunggu Bu Deti tuh. Apa? Bu Deti udah belum? Udah loh. Udah. Okay. Nungguin saya kita. Sebagai kader juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bu Kapus, kepada Ibu Dokter Bayu, kepada Bu Deti, dan semua teman-teman kader Posyandu, khususnya yang Jumanto. Marilah kita sama-sama bekerja sama ya. Kita berantas TB. Udah lanjut. Kerja sama-sama kerja ya Bu ya. Ya, Kami juga berterima kasih Bu sama semua kader ya, semua kader Jumanti, semuanya pokoknya dalam kegiatan. Aduh mati. Terima kasih kayaknya. Pada kader Jumantu yang sudah juga banyak membantu kalau kita turun ke lapangan, terus
teman-teman puskesmas juga yang menemukan suspek, terutama dokter ya yang di poli-poli, terima kasih. Terus teman-teman yang lain yang sekarang sudah ada yang bantu input. Terima kasih juga ya sama teman-teman yang lain. Jadi lebih semangat kerjanya ya Kak Deti ya. Iya. Menginput. Dari Bidan Mira, Puskesmas Tiban Baru semakin terdepan, jaya-jaya, sehat walafiat. Terima kasih Bidan Mira, amin. Doa yang sama. Bu Juli tadi dijanjiin sama Bu Emi ya Bu, dapat minyak katanya, dapat ilmu, dapat hadiah. Selalu positive thinking, oke. Mungkin sekian ya dari kita, ada tambahan lagi nggak kira-kira kakak dokter dan kakak perawat? Nggak ada, cukup ya. Kalaupun masih ada pertanyaan nanti para penonton Intan Tibar, informasi kesehatan Tiban Baru bisa ke nomor yang tertera di profil Puskesmas ya, bisa ke situ via chat ataupun nanti tentang yang lain juga boleh ya, tidak tentang TB aja. Bu Emi HP lagi lelet. Oke, untuk matinya kita udah selesai ya. Oke, Puput selaku moderator juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang hebat. Dua orang hari ini, ada Kakak Deti, ada Kakak Dr. Ayu. Terima kasih sudah menyampaikan materinya ya. Sudah diskusi juga kita tadi, menarik, seru ya Kakak Dokter, Kakak Perawat tentang TB. Harapannya ke depannya memang tidak hanya TB aja, semua program puskesmas, baik itu macam-macam, banyak sekali ya program puskesmas, ada vaksin, ada program lainnya kayak program HIV, program apalagi kita, HIV, penjaringan, segala macam. Banyak. Giveaway 2 orang, salah fokus ngomong. Giveaway 2 orang kata Bu Kapus. Siapa yang dapat ya kakak dokter? Kira-kira 2 orang yang kita janjiin. Tadi dari Bu Emi kan? Udah semua tapi. Iya, kan dari puskesmas belum. Yang dari Bu Emi. Puskesmas yang 2 orang dapat cuan. Dapat cuan ya. Baca terbaik dan komen terbaik. Aku pilih satu kali satu gitu kan ya. Iya. Undian atau apa sistemnya kita? Dari komen-komen tadi yang aktif bertanya, banyak pertanyaan itu dari Bu Eva Sofiana. Satu lagi yang belum. Siapa ya kira-kira kakak dokter? Bisa nggak lihat komennya dari ini? Bisa. HP bisa kan? Kalau pilih paling suka ya, paling bagus ya. Komen yang lucu gitu, komen yang bagus selain Bu Juli. Terserah deh Bu. Ya Bu Juli. Bu Juli soalnya tadi penanya yang di awal-awal. Ya nggak sih, coba lihat lagi sama kakak dokter sama kakak Deti, bener nggak? Bu Eva tadi yang awal-awal yang sambung menyambung pertanyaannya. Terus Bu Juli. Oh ini deh Pak Ahmad Budiman tuh yang kasih usul. Oh iya. Iya ya. Yang ngasih masukan tadi ya? Iya, kasih masukan. Boleh biar adil, kita nggak itu ya, kesetaraan gender ya. Satu cewek, satu cowok. Oh iya Pak Ahmad Budiman kelupaan. Oke. Bungkus ya, gimana Kak Deti, setuju nggak? Ya, boleh Put. Pak Ahmad Budiman selaku Ketua LPM Tiban Baru ya. Nanti mungkin Puput koordinasi sama Kak Deti aja nanti kalau ada turun-turun lapangan TB ya Kak ya. Biar bisa ikut di lapangan juga sama LPM Tiban Baru. LPM Tiban Lama itu ada Bu Ika namanya, nanti Puput juga koordinasi sama beliau. Oke.
Untuk para penanya lain yang belum beruntung, mungkin di bulan April ya kita ada lagi Intan Tibar yang keempat. Ya, dengan tema yang masih rahasia ya. Udah ditentuin sih dari tema penyuluhan kita setiap bulan ada ya yang di dinas. Tapi untuk sekarang masih rahasia dulu ya. Nanti supaya ikut terus setiap bulannya karena temanya bakal menarik-menarik tentunya. Ya, mungkin sekian kegiatan kita pada hari ini Intan Tibarnya. Sekali lagi jangan berkecil hati kepada para penanya yang belum terpilih dan beruntung pada Intan Tibar kali ini. Ya, mungkin rezekinya nanti di Intan Tibar yang keempat ya. Biar jadi penonton setianya Intan Tibar juga nih. Ibu-ibu kader, terus juga ada jejaring kita dari bidan-bidan kemarin itu dari Panasea juga aktif ya bertanya Bapak Manajer Panasea juga Pak Rio. Oke, mungkin terima kasih kepada kakak-kakak narasumber. Udah nggak terasa udah 1 jam lebih kita bersama ya. Lebih dan kurang mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sekali lagi. Mungkin kita bisa bertemu lagi di kegiatan Intan Tibar lainnya, mungkin di tema yang lebih menarik, tema lainnya nanti. Sekian. Kok udah live duluan? Dokter akhirnya. Jaringan mungkin pun. Iya, oke. Saya selaku moderator juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam kegiatan kita hari ini. Kakak Deti, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, semua penonton juga ingat pesan Ibu 5M ya, tetap kita masih pandemi ya, belum endemi, masih proses. Tetap pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Ingat pesan Ibu. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tos Bibi. Oke. Oke.